Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Fitri Juniarti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Belu. Saya akan memaparkan demonstrasi konseptual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif yang dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara agar hal tersebut dapat dipertahankan serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk melaksanakan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan manajemen perubahan Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan umum, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan umum berisi merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah, penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau yang diimpikan. Ambil pelajaran memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakasa perubahan telah terwujud. Jabalkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut visi guru penggerak, mewujudkan peserta didik yang berakhlak, cerdas, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya membuat prakasa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun tahapan Bagja yang saya buat sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, aset apa yang dimiliki untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, melakukan diskusi dengan atasan atau kepala sekolah dan rekan sejawat untuk memutuskan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, mencari informasi dari berbagai sumber dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, ambil pelajaran. Adapun pertanyaannya, yang pertama, berapa banyak guru yang telah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang kedua, bagaimana metode atau strategi yang dilaksanakan di kelas dan aktivitas apa saja yang menunjukkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, menggali informasi pada guru kelas dan guru mata pelajaran yang pernah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua,
menggali informasi tentang aktivitas dari berbagai sumber tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti pembelajaran PJBL, pembelajaran aktif, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran kolaborasi, pembelajaran inquiry, dan pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya antara lain, yang pertama, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan jika pembelajaran yang berpihak pada murid telah berjalan baik? Yang kedua, apa hal-hal baru yang bisa dilakukan setelah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, membuat gambaran atau narasi diri saat melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, memajang dokumentasi hasil belajar siswa dalam pembelajaran yang berpihak pada murid melalui website sekolah atau media sekolah atau mading hasil karya peserta didik. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya yang pertama, apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang kedua, berapa lama target untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Dan yang ketiga, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, membuat capaian yang realistik, pembelajaran yang berpihak pada murid setiap minggu, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk memilih topik proyek, dan cara mereka ingin mengerjakan tugas atau jenis aktivitas. Yang kedua, target waktu bisa bervariasi tergantung pada kondisi dan kesiapan sekolah, guru, dan murid. Rentang waktu dari 1 semester hingga 1 tahun ajaran penuh untuk melihat perubahan signifikan. 3. Membuat catatan target yang akan dicapai per minggu dan memajangnya di ruang kantor atau di ruang kelas. Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya yang pertama, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana pembelajaran berpihak pada murid? Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar pembelajaran senantiasa berpihak pada murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, kolaborasi semua pihak, menyusun kelompok kerja dan mendeskripsi tugas setiap anggota, seperti guru sebagai pelaksana utama, peserta didik berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan memilih metode belajar, orang tua mendukung dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah, pihak sekolah menyediakan sumber daya dan sarana prasarana. Yang kedua, kolaborasi dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, tim pengembang kurikulum, guru, pengawas sekolah, dan komite sekolah. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga mengarah ke hal lebih baik dengan berpihak pada murid. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.